Halo guys, jumpa lagi dengan gue David dari workshop Elika Automotive Performance. Hari ini gue lagi melakukan upgrade ya, performance di mobil BMW seri F30. Tapi yang ini adalah F30 320 diesel. Nah, varian yang ini agak cukup langka ya, karena kebanyakan itu mobil BMW yang diesel itu kebanyakan masih di tahun 2016 sampai di tahun 2018-an. Kayaknya yang baru-baru sekarang mereka masukinnya kebanyakan itu semua yang udah bensin. Dan juga seri-serinya udah larinya kebanyakan yang performance-nya ya. Padahal tipe yang diesel sekalipun sebenarnya enak banget. Dan yang masuk ke Indonesia ini udah ATPM, jadi mereka tidak pakai yang namanya DPF system. Jadi kita nggak usah khawatir kayak biasanya kan mobil-mobil Eropa ya yang menggunakan diesel solar di Indonesia itu biasanya kan bermasalah. Nah, kalau yang ini versi ATPM mereka jadi tidak ada DPF. Cuman tentunya kalau dihajar tanpa perawatan juga akan pastinya kotor dan juga perlu namanya dibersihin gitu ya. Nah, makanya hari ini kita lakukan tune up sekaligus di mobil ini karena kilometer udah cukup tinggi ya, kilometer sekitar 64.000. Ownernya bilang ini mobil sering banget dipakai buat ke Jakarta, ke Jogja sampai ke Surabaya juga. Nah, makanya hari ini tadi kita lakukan yang namanya jet clean untuk ngebersihkan injektornya dia sekaligus ruang bakar karena obatnya itu langsung ya ke ruang pembakaran. Jadi dia bersihin juga tuh kerak-kerak yang nempel di injektor yang lengket ya, karena mengandung namanya solar kan mengandung ada ini ya apa namanya kotoran-kotoran di injektornya itu, jadi akan rontok. Dan juga kita lakukan yang namanya carbon clean. Jadi di carbon clean itu kita tembakin obat tadi ke intake manifoldnya, kurang lebih makan waktu sekitar 20 menit. Kita masukin obat itu di inhale biar kerak-kerak yang tadinya ada di EGR di mana segala macam akan bersih gitu ya. Jadi lumayan membersihkan dan tidak perlu bongkar intake manifold lah. Jadi buat mobil-mobil yang di bawah 100.000 masih bisa metode gini. Tapi kalau yang udah keraknya parah banget tentunya harus dilakukan pembongkaran. Lalu tadi modifikasi yang kita lakukan di mobil ini cuman diganti air filternya doang. Kita menggunakan Simota replacement panel filter ya. Jadi yang bentuknya masih sama kayak standar, bukan yang open. Exhaustnya masih standar semua, masih menggunakan downpipe standar yang masih ada kataliknya. Karena mobil ini nggak mau dipakai buat balap-balap, yang pakai juga udah cukup berumur, dia mau hanya power, lebih enak, dan juga transmisinya kita remap juga biar bisa mengikuti si kenaikan power dari si mesin itu ya, jadi behaviornya tuh nggak aneh gitu. Nah, mesinnya BMW ini sendiri, yang ini cukup spesial ya untuk sebuah diesel, karena kalau biasanya diesel solar itu kan mesinnya terkenal RPM-nya pendek ya, karena langkah panjang, paling RPM-nya itu biasanya sekitar 4.000 RPM-an. Nah, kalau yang di mobil ini sendiri, RPM-nya itu dia bisa sampai maksimum 5.000 RPM, jadi cukup tinggi ya, udah mirip-mirip kayak mobil bensin. Nah, padahal ini yang diesel 2000 cc. Menurut gua mobil yang dieselnya BMW sendiri ini enak banget karena dikombinasin dengan gearboxnya dia yang 8 speed. Jadi setiap habis pergantian gigi tidak ada delay, sehingga mobil dieselnya sekalipun rasanya tuh bisa kayak bensinnya yang udah dicuning gitu. Nah, sekarang kita lagi lakukan reprogramming ECU-nya ya, atau kita remap ECU-nya. Dan setelah kelar yang ECU remap-nya ini, kita akan lakukan juga remap TCU alias Transmission Control Unit. Nah, buat kalian yang masih bingung apa sih itu remap TCU, kalian bisa nonton di video kita nih yang sebelum-sebelum ini mengenai penjelasannya remap gearbox atau remap TCU. Nah, kenapa harus dilakukan barengan sama remap ECU kalau di mobil-mobil BMW? Nah, kalian nonton di video itu guys, biar kalian lebih ngerti. Nah, setelah ini selesai, kita akan lakukan lagi biasa poweran lagi untuk mengecek perbedaan power sebelum dan sesudah, dan nanti kita akan bahas seperti biasa. Nah, tadi kita udah lakukan remapping dan akhirnya kita dyno ya, setelah di remap ECU dan juga TCU-nya. Sekarang gue mau kasih lihat hasilnya nih. Seperti biasa kita ukur tenaga yang di roda ya, jadi bukan yang di mesin. Dan BMW itu emang terkenal kalau dia misalnya keluarin spek pabrikan nih, misalnya dia bilang 190 HP, tapi biasanya kalau di dyno itu powernya bakal lebih tinggi. Nah, itu jadi udah nggak rahasia lagi sih sebenarnya. Either itu dari mesinnya yang mungkin colong spek, yang kedua itu sebenarnya menurut gua drivetrain loss-nya itu sedikit. Jadi dari mesin sampai ke roda itu loss-nya hanya sedikit karena teknologi gearbox-nya udah canggih segala macam. Dan ini emang ada semenjak BMW di tahun 2014 ke atas ya yang udah turbo-turbo. Jadi kebanyakan
mereka bilang power berapa, tapi di dyno aktualnya lebih tinggi. Nah, tapi di sini yang diukur adalah yang di roda, dan menurut gua hasil powernya dia yang di roda cukup tinggi ya, karena standarnya aja udah terukur 152,4, itu nggak diapa-apain, mesinnya cuma diganti filter udara dan kita tune up. Sedangkan yang 320 versi bensin itu biasa power standar sekitar 140 wheel horsepower ya, makanya yang diesel ini mungkin rasanya lebih enak dipakai di jalannya, apalagi torsinya gede dan juga RPM-nya sampai 5000. Nah, di sini kita bisa lihat hasil yang standarnya itu dia ada dip di RPM sekitar 4000-an ya, dia udah ngedip turun dan atasnya udah turun banget. Sekarang setelah kita remap, kita dapatkan hasil sampai 176,4 wheel horsepower, dan kita udah bisa samain power yang di 3500 itu, sekarang kita dapat power yang sama di RPM 2500-an. Jadi sama-sama apa ya, RPM yang lebih rendah, powernya itu didapat lebih awal, jadi dipakai pasti jauh lebih enak. Dan juga dengan torsi sama, kita bisa lihat kenaikannya signifikan ya, di RPM 2600, di mana puncak torsinya itu standar 340, sekarang kita dapat 400 Nm on wheel. Jadi mau sekitar 500-an lebih ya, 550-an mungkin lebih. Nah, jadi kita bisa dapatkan tenaga dan torsi dari RPM lebih awal, sehingga mobilnya jadi jauh lebih enak dikendarai dan juga lebih irit bahan bakar karena kita dapat tenaganya lebih awal. Terus kalau di mesinnya seperti yang gue bilang tadi, kalau kita ngikutin spekan pabrik ya, jadi angka pengalinya ya di sini gue kali 1,25. Biasanya kan kalau loss-nya itu gede, kita kali angka pengalinya banyak. Contohnya misalnya dibilang pabrikannya 180 HP, lalu ternyata di rodanya tuh dapatnya kecil banget. Nah, angka pengalinya pasti dijadiin lebih gede. Di sini kita kali 1,25 sehingga dihitung standar 190 HP. Ini jadi mirip dengan yang dikeluarkan oleh pabrikan ya. Dan setelah kita tuning, kita dapat sampai 220 horsepower. Nah, di sini sebenarnya masih bisa lagi lebih tinggi, cuman tentunya diperlukan upgrade lagi seperti intercooler, pipa intercooler, exhaust. Pengalaman kita dulu, kita pernah dapat sampai 240 HP di mobil BMW 520D ya, kebanyakan 520D. Pokoknya yang belakangnya diesel-diesel itu kurang lebih bisa dapat sampai 240-an horsepower. Nah, memang angka kalau di mobil diesel, horsepower-nya bukan yang terlalu ngaruh banyak, tapi di torsinya. Torsinya itu dia bahkan dulu bisa nge-push sampai 600-an lebih ya, kurang lebih ya. Nah, jadinya stage 1 ini masih enak banget buat dipakai daily tanpa asap berlebihan di knalpot, dan juga buat dipakai daily drive pokoknya aman deh. Kita udah bikin pokoknya map stage 1 ini untuk dipakai untuk bukan buat balap gitu ya. Jadi buat dipakai di harian tanpa dia jadi overheat ke gearboxnya ataupun dia juga jadi masalah ke mobilnya. Nah, makanya di sini buat yang punya 520D, 320D, pokoknya semua BMW yang diesel bawa aja deh ke workshop kita. Karena kenaikannya sangat signifikan, hasilnya juga memuaskan, dan pastinya mobilnya jadi lebih enak dipakai. Nah, jadi mudah-mudahan kalian terbantu dengan video ini. Yang punya BMW diesel jangan dijual dulu, karena yang namanya diesel torsinya pasti lebih enak dan juga biasanya bahan bakarnya cenderung lebih irit. Kalau gitu sampai sini dulu videonya guys. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa juga ya, tolong subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian video-video kita yang ada di Instagram TV, dan juga YouTube channel kita. Oke, kalau gitu gue Davin pamit diri dulu. See you on next video. Bye.